pembangunan IKN. Ini kira-kira zalim tidak, saudara? Zalim tidak, saudara? Luar biasa. Kemudian kalau utang luar negeri, misalnya saja nambah utang kita sekarang udah berapa sih? Udah 6.700 triliun lebih. Nambah utang lagi misalnya tahun ini 500 triliun, nambah berapa? Berarti sudah jadi 7.000 triliun lebih. Nambah lagi nanti berikutnya. Sekarang pertanyaan, saya bayar utang sopo? Rakyat atau Jokowi, saudara? Rakyat atau DPR, saudara? Kalau rakyat berarti ini zalim tidak, saudara? Zalim, saudara sekalian. Apalagi di catatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A. Orang yang bikin ribut, bikin gaduh barusan, di video barusan, itu dia katanya ngaku-ngaku orang atau termasuk ke dalam aktivis 1998. Setelah diselidik ternyata pendukung PKS, pendukung khilafah. Dia menyatakan dengan terang-terangan bahwa khilafah itu solusi yang terbaik untuk mensejahterakan rakyat. Tapi di sini saya tidak akan membahas itu. Kita akan fokus kepada bacotan sampah dia itu. Dengan maksud untuk memberikan penerangan kepada rakyat agar jangan mengikuti orang-orang yang tidak waras. Orang itu tidak waras, tidak mengerti aturan main yang terjadi di negara ini, tidak mengerti aturan main yang ada di dalam gedung DPR. Ingat bahwa dalam sila keempat sudah dikatakan dengan terang-terangan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi semua obrolan-obrolan yang orang tidak waras ini omongkan, dari A sampai Z, itu sudah diperdebatkan di dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah dengan DPR berdebat, berdiskusi, dan akhirnya timbul sebuah kesepakatan. Dengan ditandatanganinya pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, dengan ibu kota baru tersebut yang bernama Nusantara. Jadi kalau menurut saya, omongan manusia yang tidak waras ini sampah. Ya paling anggota dewan ketawa-ketawa aja. Dia ini cuma ingin qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Cuma ingin membuat kerusakan. Kerusakan hati, pemikiran, lisan dan perbuatan dari rakyat Indonesia agar benci kepada Jokowi. Agar membangkang kepada pemerintah, memberontak kepada pemerintah. Nanti ujungnya demo berjilid-jilid, lalu melakukan kudeta. Ingat, orang-orang PKS, orang-orang HTI, orang-orang khilafah itu cuma punya dua misi. Melakukan kudeta dan ganti sistem. Nah, cara yang dilakukan supaya dua visi misi mereka terwujud, ya seperti itu. Bikin provokasi-provokasi, bikin analisis-analisis tidak berdasar. Pokoknya, bagaimana caranya supaya rakyat ini dengan pemerintah dipisah. Rakyat jadi benci sama pemerintah. Ujung-ujungnya ke sana. Oke, kita bahas satu persatu. Dari bacotan sampah dia ini. Yang pertama, bahwa pembangunan IKN ini adalah sebuah perbuatan zalim. Pemindahan IKN ini adalah sebuah perbuatan zalim. Pertanyaannya, ukuran zalim itu apa? Apakah ada orang yang tersakiti? Apakah ada rakyat yang tersakiti? Zalim itu kan menyakiti orang lain. Saya kira tidak ada. Malah rakyat Kalimantan berbahagia dengan kepindahan IKN ke Kalimantan, membuktikan bahwa pemerintah Indonesia itu ada. Pemerintah Indonesia itu milik semua. Negara ini ada, negara ini milik semua. Pemerintahan Jokowi memindahkan ibu kota negara dari Jawa ke Kalimantan adalah pembuktian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau dulu serba Jawa sentris, sekarang enggak.
Mungkin suatu saat ketika IKN sudah di Kalimantan, pindahkan lagi misalkan ke Papua, gak masalah. Agar pembangunan di sana itu menjadi bisa dipercepat sehingga sejajar dengan daerah-daerah lainnya. Kepindahan IKN bukan kezoliman, tapi sebuah keadilan. Hanya orang-orang yang bodoh, tolol, yang menolak IKN. Fungsinya pemerataan dan peningkatan kesejahteraan sosial di sebelah mana zolimnya. Ya, tapi kan negara kita ini sedang banyak orang miskin, kelaparan. Banyak yang tidak punya uang, banyak yang pengangguran. Masalah pengangguran, kelaparan udah ada yang ngurus, bagian Menteri Sosial. Dananya ada. Tiap kementerian tuh punya dana masing-masing. Pembangunan IKN tidak mengambil dana dari Kementerian Sosial. IKN dana tersendiri. Ada jalur khusus. Kalau misalkan pemerintah mengambil dana untuk penanggulangan pengangguran, kemiskinan, UMKM, atau sesuatu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat, baru disebut zolim. Ini nggak ngambil sedikit pun, bagaimana disebut zolim? Masalah pengangguran, kemiskinan, di era-era presiden sebelumnya juga ada. Kenapa heboh? Iri. Ketika di presiden sebelumnya tidak ada yang sanggup memindahkan ibu kota negara ke daerah yang lain. Korelasinya itu nggak nyambung. Zolim di sebelah mananya pemindahan IKN? Justru ini bagus. Ditinjau dari berbagai aspek, bagus. Yang penting itu semuanya berjalan normal. Nggak perlu ribet dan ribut lah. Lalu katanya, tapi kan itu diambil dari hutang. Ya iyalah, hutang. Emang bisa mendanai IKN dengan piara tuyul? Kemarin 2 tahun setengah, negara kita tidak punya pendapatan. Pajaknya sedikit, banyak pabrik yang tutup, usaha tutup. Nggak masalah berhutang, asal jangan dikorupsi. Kalau berhutang, memang untuk pembangunan IKN nggak masalah. Wong siapa zaman sekarang orang yang nggak punya hutang? Yang penting itu kebayar, dodol. Wong ibu aja beli panci, berhutang. Beli mobil berhutang, beli motor berhutang. Siapa zaman sekarang yang tidak berhutang? Nggak usah punya pemikiran zaman batu lah. Ditertawakan bacotan seperti itu. Pemerintah berhutang untuk IKN, yang penting kebayar. Ya tapi kan yang bayar rakyat. Rakyat nanti susah. Ini orang blow on banget ngomong gini. Sejak kapan rakyat bayar hutang negara? Sejak kapan rakyat bayar hutang negara? Yang pinjam negara, yang bayar negara. Otak di mana otak? Rakyat itu kalau bayar hutang, ya bayar hutang sendiri. Hutang panci bayar, hutang mobil bayar, hutang sepeda motor bayar. Ya kebutuhan sendiri. Sejak kapan rakyat bayar hutang negara? Ini otak gak dipakai. Mau memprovokasi rakyat tapi gak cerdas. Akhirnya blow on. Makanya orang-orang khilafah, orang-orang PKS, kadrun, kalau dapat dengan berusaha gak berani. Kenapa? Akan kelihatan bodohnya, tololnya itu akan kelihatan. Dan saya kalau ngomong tidak pernah dikonsep. Apa yang ada di kepala langsung diomongkan. Semua ceramah-ceramah saya tidak pernah dikonsep. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Seharusnya orang-orang kayak gini, orang tidak waras kayak gini, ditangkap polisi. Kenapa? Selain membahayakan bagi kelangsungan berbangsa dan bernegara, mereka ini udah jelas-jelas ingin melakukan kudeta dan mengganti sistem. Harusnya TNI Polri tangkap orang ini. Orang ini musuh negara. Pemerintah harus tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.